orang petani. Pak Hartono tidak punya apa-apa, tapi Yesus yang saya punyai. Itulah yang saya banggakan di sana. Jadi di sana anak saya juga memberi apa saudara. Setiap sing keterima itu membawa apa ya? Anak saya itu menulis tulisan besar segini, ditulisi terima kasih Tuhan Yesus, itu digambar, diletakkan di sini, dipoto. Saya melihat semua yang bawa tulisan itu ada yang alhamdulillah, ada yang seperti apa, tapi anak saya menyatakan terima kasih Tuhan Yesus. Di ayat Amsal 23 ayat 18. Mungkin bisa saudara baca. Anak saya itu membawa tulisan terima kasih Tuhan Yesus, Amsal 23 ayat 18. Itu yang dipasang di dalam anak saya, dipoto sama ya, teman-teman nih, orang-orang itu semua. Jadi anak saya karena ikut di pilih itu semua karena Tuhan Yesus. Amin. Itu yang saya ceritakan. Dan terima kasih firman Tuhan pada saat ini juga saya merasakan merdeka di dalam Yesus. Amin. Terima kasih, memberkati. Ya, selanjutnya Pak Angel. Terima kasih. Jadi ini kesaksian yang sungguh luar biasa ya, karena semua tokoh-tokoh termasuk atlet-atlet tidak pernah sungkan untuk menyaksikan cinta kasihnya kepada Tuhan, dan Tuhan itu sungguh luar biasa. Ini di Amsal 23:18, karena masa depan sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Itulah pegangan kita, seperti juga di Filipi 4 ya, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia memberikan kekuatan. Ya, kita kembali ke tadi Galatia 5 ya. Galatia 5. Ini saya tekankan lagi yang mengenai sunat ya. Jadi betul tadi yang sudah disampaikan, sunat yang selama ini selalu diperdebatkan secara sunat lahiriah. Tapi yang dimaksud dalam sunat sebenarnya adalah sunat batiniah kita atau sunat kerohanian kita. Jadi kita kan harus membuang menyunat kayak mungkin rasa iri, rasa dosa, rasa sombong, rasa sakit hati kita, itu yang dimaksud dengan Tuhan. Hal-hal itu semua sudah ada, kita tempatkan kasih, itu kan yang paling utama kan. Dari ada 3 dari iman, harapan dan kasih itu yang paling besar. Dan itu ditempatkan dalam hati kita. Berarti ya pasti Tuhan sungguh bekerja sangat luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang di terakhirnya ini kan kadang-kadang karena kita juga ini tanpa sadar dalam kemerdekaan kita itu sering timbul rasa kesombongan kita. Kadang-kadang kita selalu merasa paling benar dari semua orang. Itu pun sama, Tuhan tidak mau. Paulus pun menyatakan hal seperti itu. Dalam kemerdekaan kita pun jangan sampai kita terjebak pasal ya. Karena itu iblis kan pintar kan. Iblis tidak, kalau dia tidak sanggup membuat kita ini berdosa, dia akan buat kita, buat pribadi kita seolah paling benar dari semua. Jadi kadang-kadang kan di realita kehidupan kita kan biasanya gitu kan. Kita ini kayak rasa paling benar juga, orang buat ini kita tegur, terus kamu jangan ini, kamu jangan ini. Itu hal yang paling justru sangat berbahaya di era sekarang ini. Karena iblis punya banyak cara. Dan itu memang saya dulu alami hal seperti itu ya. Dalam keluarga ya, dalam ini termasuk yang mama sendiri juga. Dan sekarang kan puji Tuhan mama sudah berubah total. Dalam bayangan kan selalu istilah langsung memvonis, kamu ini, jangan. Itu caranya iblis. Memang betul, tapi kadang-kadang kita lihat alurnya itu. Terus kadang-kadang kita menegur orang tidak memikirkan, dia ini sakit hati atau tersinggung atau apa. Karena kapasitas kita bukan seperti itu. Kita ini bukan Tuhan. Kalau Tuhan wajar menegur orang-orang, kamu keturunan apa, kamu ini apa, ya orang-orang gini itu kan kapasitasnya Tuhan. Tuhan yang memegang hidupnya mereka. Tapi kita diperingatkan Tuhan, kita diingatkan Tuhan untuk selalu utamakan landasan kasih. Kita tegur dengan cara kasih.
saat itulah iblis pun pasti akan kalah. Dan terus di ayat sebab Taurat mencakup satu firman yaitu kasihlah sesama manusia seperti sendiri. Tapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi di ayat 14 itu kan seperti saya bilang tadi kan, hukum kasih itu yang diutamakan lagi. Dalam sunat itu ya, kita sudah menunatkan hal-hal negatif dalam kehidupan rohani kita, utamakan kasih. Terus yang saling menggigit ini sama sih. Kadang-kadang kan kita merasa diri kan paling benar. Seperti ada yang baru-baru ini lagi viral juga di TikTok, Romo Katolik namanya Romo siapa lagi? Dari NTT sih, itu kan saat keluarkan statement kalau orang Protestan itu begini, dan memang dari dulu dia sering keluarkan statement seperti itu. Dan saya selalu komen, kalau memang betul jadi anak Tuhan, komennya tidak seperti itu, Romo. Kalau seorang anak Tuhan tidak pernah memandang dan tidak pernah langsung menilai, terutama kasus kemarin di Sukabumi, semalam saya lihat VT-nya juga sama. Katanya berdoa tuh di mana saja, kok ini kok gitu ada protes, ada pemungkaran ini kok langsung begini. Jadi seolah-olah kan merasa diri itu dia paling benar. Seolah merasa diri Katolik itu paling benar. Tapi kalau saya tidak mau seperti itu, karena itu apa? Timbul kesombongan dari diri kita sendiri. Itu satu hal kesombongan tanpa kita sadari. Soalnya kita ini paling benar, aliran ini paling benar, aliran ini paling benar. Tapi Tuhan tetap tekankan apa? Hukum kasih itu yang paling utama. Yang penting kita ikuti teladan Tuhan Yesus kan. Kita ikuti teladan semua Tuhan Yesus dalam Injil ini. Apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan perintahkan itu tidak kita lakukan. Kembali lagi di hukum kasih. Jadi kita sebagai persekutuan Immanuel ini kita jangan pernah rasa terganggu atau rasa terpancing, tetapi kita selalu tanggapi dengan pikiran yang positif, dengan penuh kasih. Semua kan Bapak Ibu sudah pernah menghadapi sama anak-anak mereka, sama cucu-cucu. Kalau saya kan masih belajar, dan memang tahap itu sekarang ya saya juga alami. Memang ya luar biasa sekali. Jadi tidak, awalnya kalau selalu mengeluh saya tidak mau lagi mengeluh begini-begini, tetapi selalu utamakan bersyukur terus apapun yang terjadi. Tuhan, ini hidup saya Tuhan, bentuklah seturut dengan kehendak-Mu yang benar saja. Demikianlah. Terima kasih Pak Ence, luar biasa. Bahwa kita itu tidak hanya lahiriah Pak. Di sini yang penting adalah rohanianya, ya bukan jasmaninya. Rohani yaitu bukan Mbak Rokani ini. Itu seperti tidak tampak ya, tapi berupa ucapan, cemoohan, berupa apa namanya, yang tidak baik, tidak sopan, berangasan dan sebagainya. Ya itu harus dihilangkan, harus disunat. Kita sudah diberi kemerdekaan oleh Tuhan Yesus. Kalau sunat berarti jasmani, itu dalam arti untuk kesehatan tadi. Pak Partono juga luar biasa Pak Partono. Begitu dikasih kemerdekaan oleh Tuhan Yesus, ya, anaknya mau mendaftarkan TNI Pak ya. Uang apa untuk daftar, untuk biaya? Dan anaknya menjawab, yang membiayai semua adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang mengatur semuanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Terpujilah Bapak dan Ibu. Dari sekian ribu orang, anaknya Pak Partono bisa lolos. Itu suatu mujizat yang luar biasa. Sangat terharu sekali saya. Ya, disitulah mari kita terus bererat berdoa agar Tuhan Yesus sendiri yang mengatur di dalam kehidupan kita. Ya, selanjutnya Pak Gatot kami serahkan. Ya mungkin sedikit-sedikit. Boten napa-napa. Nggih kula mboten nate nggih rasih rada grogi. Kula riyen nggih sering dapur pasan pun tuwek rada linglung. Boten napa-napa. Kok malih nek doa kedono kan belum sakit panjang. Ini kok Mas, ojo panjang itu. Yang penting artinya dong Mas. nggih. 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 Panjang itu
Doain enggak usah panjang-panjang, Mbak. Nggih. Hati. Nggih kula wau ibu masalah kemerdekaan. Nggih kemerdekaan niku kan boten dijajah. Kanipun kan bebas. Kula niwaken critane tiyang tuwek-tuwek biyen. Nek dari merdeka nek kurung bedilan undawan to. Kok namanya sareng wedi. Apa rek ngono. Ya. Wonten montir namanya aku biyen kan ya montir digilingan dot. Ono apa gak ono diono londo mlaku ngono. Karena dari merdeka. Merdeka. So, Nggih dadi ada rasa ketakutan terus. Mantan mungkin kita dari Gusti dari merdeka itu ada rasa ketakutan. Kalau nanti tidak penjelasan ada iman saya kan waktu saya ikut persekutuan Tuhan. Iya, nggih, aktif gotong gereja, nggih, khotbah, tapi dari iman itu nggih, ya napa kula nanti sakit disembuhaken kok. Nggih. Gusti disembuhaken. Nggih to liper kula nggih sakit. Ini kok adem Puji ya. Tuhan. Mampu ngoten nggih lepas malih ngoten. Apa percaya nek butuhan nek percaya nek itu. Dadi ngantos sampai di situ keluarga kula yen bungkar karuan diantem sakit anak kula. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Kula kepireng-pireng kepiye nggih. Wonten ndawar pas bundi ya ngerti kula. Lajeng kene Pak Partono, Pak Prinep Barnopo niku wonten HP ngene makate kula puji Tuhan. Aku kok tega. Kula ngene Pak Partono aku kok tega. Kula langsung juga. Dan bidang kok ternyata Tuhan memanggil saya untuk menghidupkan itu. Puji Tuhan. Gitu ya. Mungkin nanti yang pikirannya pun tuwek niku benten kali yang nomor kecerdasan kula lho Pak niki. Kecerdasan benten regi kula nggih pundi napa anane ngoten niku. Mboten sehat. Niki napa kali sakit. Mboten mana jalan daging merah. Bendino daging ayam ndak mungkin. Mungkin nek daging ayam nek sedina rong dina enak Pak. Pulang apa mawon. Tapi nek diantem iki mboten enak. Nggih. Pun enak cek ulang pun pindang ilang pelas dan kedua napa mboten enak. Iki contoh bae lalar kan dagangan napa niku tahu tempe dibrengkes. Laris pancen Pak Gusti berkahi. Nek dodolan dalam nama Yesus kula. Nggih. Tapi bae ini ku males nek dicak. Napa tapi nek ngengken kula ngoten. Akas. Cemas. Bukan dan pun Puji Tuhan. kayak waras, kayak rezeki, mau buat enak. Tadi kita masak udang pasti campur waduh. Oh, mulai kata deroman yang orang sing berat, mulai kamu kan Bu Enopo. Nek kula mboten sabar ngamuk Pak Suntoro lan niku. Mboten sampe 50 tahun niku. Nggih. Kula foto ngrewangi bae laler mboten bae laler mboten sabar. Gak sampe 62 tahun lho Bu biyen. Suwe aku. Nggih. Kula ganti kula iyo. Kula eling-eling ngoten niku. Eling. Kemalik nggih pokoke saya ngeten kan modele sharing dadi eling kula. Eling atau Bu R wonten rumah sakit kalau gitu ngaten niku kan ada kekuatan tadi muncul iman wonten pikiran begitu oh nang Gusti dhewe sing atur itu ya contoh nek kados ngene ngali bae kula ning padebutan nandi Mbah Pandawa sing anti wis patuan ya kok satuan nah iki aku lali deh sampeyan kula belum tahu Bu mungkin saya bicara menungso kan tapi Bu sore ini kula pasti domel biasanya kalau domel di sore ini pun sing ini wow paling bisa kuat paling nyurik paling ngomong baik itu ngomongnya kasar-kasar tapi ini kalau jadi mboten turun ini kalau saya penggawe ya Ya sabar, mungkin jak balik. main itu Bu dodolan motor itu awat ruwet mboten main itu kata kula sing hidupan ku pendamelan kemarin nek gereja injil biasanya nek bapak itu pesen kan sedina pas Sabtu malam minggu kan injil kasih tutup pun buku kabeh direwangi ndak laku ada masalah Iya. saya bisa ke gereja niku jasmani niku Quran niku niku bae lari tapi selama ini kemerdekaan yang kula alami senang merdeka nggak mempunyai rasa takut karena saya mempunyai Tuhan Yesus
Amin. ingin, ya. Begitulah Bapak dan Ibu, kesaksian Pak Gatot ya. Memang untuk persekutuan doa ini bagaikan ungkal, kita dungkal, makin diasah terus. Saya dulu kalau khotbah itu sulit. Cerita-cerita kita tidak begitu bisa, tapi setelah mengikuti persekutuan doa ini ya lancar. Walaupun khotbah mendadak itu saya enak. Saya, Kak, Pak Pri. Dalam Pak Pri itu nggak nyindir saya. loh saya sendiri kok nggak begitu hafal. Saya sering tanya Pak Janji, ini ceritanya ki opo, mesti gitu. Saya kenal Pak Janji. Dengan adanya persekutuan doa ini betul-betul saya ini memahami. Bulante, Bu R itu juga bagus. Bulante, Bu R itu, ya. Kalau Bu R saya dulu pernah di majelis, saya pernah khotbah atau renungan kelompok mungkin, ya. Kalau Bulante itu juga bagus. Itulah dari persekutuan doa. Mudah-mudahan tidak hanya bagus kita berbicara, tapi bagus dalam melakukan. Kita lakukan itulah. Antara ucapan dan perbuatan harus selaras, serasi dan seimbang. Ucapan itu harus dijalankan dalam perilaku. Kita berikan kepada Bu R, matur nuwun. Nggih, monggo. Tadi disebutkan bahwa kemerdekaan itu penting memang, Pak. Semuanya itu kok tak rasa-rasa menumpah bahagia. Dalam hal ini tadi Pak Kolo cerita putranya diterima di BNI puji Tuhan, Pak. Aku melok sumpah. Terus saya ini cerita ya kedua kalinya mungkin. Tanggal 15 Juni kemarin ibu saya wisuda di Bogor. Dia di FTTI umpama itu teologi, Embo sekolah itu teologi. Terus selama 2 tahun saya itu mikir-mikir itu nenek punya Omar kuliah 2 tahun tak tahu saya juga keluruh nang Bogor ikut FTTI atau teologi itu tarafnya waktu wisuda itu internasional, jadi wisuda internasional. Memang mahasiswanya itu ada yang dari Cina. Saya itu dilihatkan foto-foto luar ini loh Pak Ayu, saya bilang gitu. Itu orang Cina asli Mbak. Lalu penyampaian masalah pelajarannya gimana? Pakai bahasa Inggris. Jadi saya juga tidak nyangka kalau itu saya itu bisa ada pelajaran harus bahasa Inggris itu. Saya itu tidak nyangka, orang nggak tahu ngomong. Akhirnya selama 2 tahun setengah, tanggal 15 wisuda. Nah, wisuda itu acaranya tidak sekali wisuda langsung mulai ditunda. 2 hari sebelum wisuda, orang tua di sana harus entah mengikuti apa saya sendiri nggak tahu. Terus hari ketiga wisuda, hari keempat, kelima itu ada acara lagi. Jadi di sana 5 hari. Hadir saya sendiri begini kok mulai bulan 3 itu anak saya itu enggak kajian, keblokir kajiannya itu. Saya itu mikirin, hatin pula itu menesin baworono apa, biasa namanya orang tua, udah sampai pepet ngosir. Itu terakhir ya, masuk ya Allah harus bangun saya. Saya juga nggak rundingan sama suami, nggak apa, pokoknya dia itu mikir itu waktunya sudah nggak mikir. Jadi namanya pun nggak Jawa Tengah rasanya kayak saya bilang. Iya. Ya berangkat itu naik bus itu hari itu ya nggak nyambung ya, bu arek kemennya itu gimana? Kalau naik bus biasa itu udah mulai perplex nggak bisa bangun. Akhirnya naik itu bus presiden eksekutif itu 500 kali berangkat. Kalau PP 1 juta, belum hotelnya di sana, belum biaya makan, tak sangon 10. Tak sangon 10 kalian di tekno, kudu ono sisai. Setelah di sana, kok anakmu butuh apa-apa, kon tak roh, kon tak kayak 1 dolar, kon
orang oleh akhirnya setelah sebelum wisuda itu saya itu telepon, Mbak, aku ini ditawari pegawaian apa enggak? Terus saya kok cukup dia apa? Aku nek nyambut gawe Jakarta ya apa Mbak? Biaya hidup tinggi. Bayaran gede kalau oleh Pak Jakarta, podo gak nyekel duit. Udah tapi pikiran saya ngomong. Jadi sebelum dia sudah ditawari kerja di Mojokerto, tak kamu menompo terima aja daripada kamu kerja di Jakarta. Memang di sana rencananya saya itu mau ke keponaan, tak. Jadi sepupunya mamanya itu ngomong-ngomong Mas Bawang, belum oleh pegawaian, dia di Kementerian Keuangan di sana. Akhirnya tak mampir, katanya kalau naik gon gitu. Kalau naik gon Mojokerto itu bisa tak mampir. Hari tanggal 15 hari Jumat pulang, tidak tanggal 15-nya. Jumat pulang, Sabtu Minggu di rumah Senin Mbak. Aku mulai subuh jam 5 nanti. Aku mulai kerja, puji Tuhan. Jadi ini dalam hati ini pelong merdeka ya. Tapi katanya kemerdekaan itu tidak berarti harus lepas dari penjajahan. Dalam hati masing-masing itu punya rasa merdeka. Saya tuh pelongnya bukan main lego, puji Tuhan. Puji Tuhan. Akhirnya tak takoni, tidak nak kerja untuk sendiri. Itu Mbak, aku nak buat desainer pemasaran. Sementara itu saya bilang bayaran ini tidak masalah. Pokoknya kon bawa bendera. Dalam arti kata bendera ini bendera untuk bekerja. Terus lakonono. Tapi ya gitu, kegiatan keagamaannya bukan main. Pernah suatu kali itu pulang, jadi Pak Lewis mulai saya bilang, antus makan, nanti kono ibu mbak ibadah doa. Kok ngaruh tok ngono prayo kok sedina. Gak oleh ngomong ngono iku. Saya diingatkan. Prayo kok sedina, gak oleh ngomong ngono iku. Nah, satu minggu kebaktian pulang jam 1 siang. Senin ada kebaktian pulang jam 10, Selasa, Kamis, Jumat patuwenan, Sabtu nanti pemuda. Ini 1 minggu tak ngomong presiden. Gak oleh ngomong ngono iku kan. Ya, semuanya itu kalau Pak Partono merasa bahagia, saya walaupun bukan anak Pak, cucu, rasanya hati belum hilang sampai jam 1 atau kadang jam 12. Kalau nggak ngantuk ya nulis di HP itu WA, tapi ngantuk itu sudah. Kalau tiap sore jam 5 saya itu ujian. Sampai ada tamu datang ke rumah saya, sampai itu nek sore ngaji ya. Ngaji wae iki bilang gitu. Soalnya yang nanya gitu orang bener-bener deh soto bone nasi. Karena apa? Setiap golek butuhan kula nang omah masa dapat kasih mulut-mulut. Nah, saya pikir gitu ya. Saya enggak bisa ngasih. Hanya saya memberi pinjaman. Jadi wong nek utang itu karena butuh. Kalau utangannya bukan main senengnya, saya juga gitu. Kalau nek balik yo, ojo mengenai itu, ojo nepak sungguh aku guru utang kan kau utang mah lebih uang liyo. Tapi saya senang. Jadi setiap sore itu kalau ndak ujian itu perasaanku aku berutang. Nah itu kalau dulu itu paling dongo itu nek eling gak eling ya Pak dongo, sing pas itu nek minggu. Kalau sekarang ada sisi baiknya. Jadi kalau sebelum berdoa merasa cenderung utang. Nah, kalau pagi-pagi sukacita, kalau Pak Partono tadi bahagia, saya juga gitu Pak. Pelong rasanya. Dene meneh-meneh golek penggawean liya wis urusan kok ditata mburi saya bilang gitu. Matur nuwun. Nggih, WR. Begitu kisah keluarganya ya. Berikutnya ini ke Bu Esti, waktunya sudah Jam 1. Bapak dan acara silakan Bu, mungkin singkat padat. Namun menanggapi ya atau menjawab Pak Bakti tadi bertanya apa kita masih setia dalam keluarga.
saya mau ngacung karena saya masih setia sampai sekarang. Iya. Betul. Terus Pak Gatot tadi Kuat. mengatakan bahwa dia ya tahu khotbah, ya tahu jadi majelis, tapi saiki nek ngomong kok Angel. mek saiki. Ngoten sih Pak Gatot. Iya. Sama Pak. Memori ya. Ya saya juga begitu. Kadang dulu waktu saya, ya memang saya kok Pak, kurang gimana ya. Kalau bicara itu dari dulu, saya dulu juga pernah pegang menjadi itu loh, seperti Bu Murni loh, menggantikan Bu Seno waktu dulu Bendara. almarhum itu. Itu kalau berdoa itu seperti itu. Wis tak toto gitu ya. Saya tulis nek buku tarik-tarik. Kok teko donge iku gak muni ya, Pak. Sing tak onekne iku gak sing dicatet niku wau. Liyane. Nah, Itu justru itu yang baik. Yang baik. Nah, Ya. iya. Terus saya pernah bilang Pak De, aku lek ndonga kok gak iso koyo wong-wong iso apik tilik-tilik ngono Pak De. Sesuai itu. Kok metune lho kok pating pecotot, gak jelas blas sing tak tulis mang ngono lho. Lho justru itu Bude yang bagus kalau doa Iya. catatan itu berarti jiplak. Ngerpek. Ngerpek. Ya, kalau saya melihat Pak Partono, bukan saya menghakimi loh Pak Partono ya. Pak Partono itu ya sudah majelis, ya penggani, ya khotbah, ya suarane lantang. Tetapi kalau berdoa, kalau saya menilai, bukan saya menghakimi, ya sama seperti saya. Kalau berdoa ya cekak Cekak gak aus dawa-dawa. memang Nah, sekarang, ya. Cekak gak dawa-dawa. Nggak boleh panjang-panjang, Mbak. Cekak gak dawa-dawa. Tapi ya Boleh. doanya dikabulkan. Ya, gitu loh Pak Gatot yang saya maksud. Jadi jangan takut. Dikongkon doa mek saithik ya ndak menapa-napa. Tuhan itu menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Nah, itu ada firman Tuhan yang lagu seperti itu. Jadi monggo masih tuwek-tuwek ya saisane ndone ngono ya wis ngoten lho. Jadi kita nggak perlu takut. Engko pas aku gak iso ndonga dawa-dawa diaturi ndonga, aku lho gak iso ndonga dawa, mboten nangsa. Ini masih titik. Tuhan tahu apa yang kita inginkan, Tuhan tahu apa yang kita harapkan. Itu Pak De. Ya, baiklah untuk yang terakhir. Burukan nonton. Pak Janji, monggo Pak Janji. Disimpulkan Pak Janji. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlu diketahui bahwa memang beberapa hari ini saya tidak muncul ya, di rumahnya Bu Lantip sudah tidak muncul. Saya itu Sakit. sakit 10 hari itu tidak keluar saya. Nah, akhirnya saya itu sakitnya itu kan kok pening gitu. Kalau wis gak karu-karuan. Welu gak karu-karuan. Akhirnya siang itu bisa saya baca itu obat yang dari puskesmas itu amlodipin itu biasanya itu 10 mili karena tensinya sudah turun baik, biasanya kan 10 mili turun baik 130 plus 80 dan seterusnya itu terus diganti 5 mili. Itu tidak bilang saya, tidak bilang. Nah, itu sudah saya minum sudah 1 templek berarti kan 10 hari. Kok kuning nggak karu-karuan. Terus akhirnya saya lihat ke luar terus kelihatan sinar matahari. Loh, lah mesti ae wong amlodipine ku 5 mili. Ya sudah habis satu templek berarti kan 10 hari. 10 hari. Terus saya nggak enak terus Nakwan suaminya Nak Lea itu saya Nakwan iki waca niku pirang mili 10 mili dan 5 mili. Gasal mili, Pak. Wis delok ono mana liyane niki gasal mili. Akhirnya besoknya saya puskesmas. Saya puskesmas saya sampaikan di tensi 150 sekian. Terus saya sampaikan, Bu, Ibu kan ngasih saya amplop dibeli 5 mili. Iya Pak, karena sudah tensinya sudah baik. Saya itu gen. Jadi keturunan dari Mbak tidak bisa. Jadi harus 10 mili. Apa yang Tuhan sampaikan, aku tidak pernah meninggalkan itu. Seperti Pak Partono
ikrarnya diterima di cabang reguler ini Pak ya. Tapi itu kan ada itu cabang reguler itu, bukan catam itu, cabang itu. Dari keluar itu sirsan itu. Jadi cabang reguler tahun 2025. Tujuan bukan selalu menyertai kita. Mohon maaf saya tidak bisa mengikuti persekutuan ini untuk secara rutin dulu, misalnya kami menyesuaikan. Saya yakin Tuhan pasti memberi dijaga kepada saya. Sekian Tuhan memberkati kita Bapak Ibu, dan untuk ke depan saya belum bisa mengikuti secara rutin. Ya puji Tuhan, yang ngomong putus saya tuh yang ngirimi lontong, yang ngirimi apa itu ke rumah.